Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil presentasi kami melalui video. Silakan menonton. Tujuan rapat internal dan eksternal. Pertama, menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika menyampaikan informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai dan karyawan. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota, misalnya masalah mengenai penurunan gaji pegawai. Ketiga, melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Yang keempat, menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan. Karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Yang kelima, menyampaikan masalah, keadaan tertentu, komplain, dan lain-lain yang tidak bisa dilakukan secara terbuka selain melalui rapat. Memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya melalui rapat. Rapat bertujuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Prosedur ini berlaku di semua unit kerja, perusahaan yang akan melaksanakan rapat resmi atau dinas di setiap perusahaan. 3. Wewenang dan tanggung jawab. 1. Melapor kepada pimpinan secara berkala. 2. Bertanggung jawab atas terlaksananya proses bisnis dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pembelian dan penjualan sesuai yang dipersyaratkan. 3. Menyusun dan memperhatikan serta mempertahankan penerapan sistem manajemen mutu. 4. Turut serta dalam pembuatan kontrak, perjanjian kerjasama antara penerima dan pemberi kontrak dalam hal penjelasan tanggung jawab. 5. Memastikan bahwa setiap transaksi pembelian produk harus sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan yang diikuti, dengan melakukan verifikasi dokumen agar tepat sasaran. Definisi. 1. Sekretaris adalah profesi administratif yang bersifat asistensi atau mendukung. Dalam pelaksanaan rapat, sekretaris biasanya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pimpinan rapat mengenai agenda rapat yang akan dibahas pada saat pelaksanaannya. Seperti pada fungsinya, sekretaris pun menyiapkan berkas-berkas dan juga membagikannya saat rapat. Kedua, manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dituntut untuk bisa mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas para pegawai dan juga menilai, menyeleksi, melatih sehingga dapat menjaga sistem komunikasi antara staf, meliputi para manajer di dalamnya, manajer personalia, manajer pemasaran, dan manajer pabrik. Ketiga, direksi adalah badan perusahaan yang berwenang melangsungkan pergerakan pertumbuhan perusahaan ke depannya. Menjadi tanggung jawab yang besar menentukan usaha dan arah kemana perusahaan ini akan besar
menentukan usaha dan arah kemana perusahaan ini akan beroperasi, bagaimana daya saingnya sehingga meningkatkan kinerja serta bertanggung jawab dari seluruh operasional perusahaan. Keempat, pimpinan unit kerja adalah pimpinan yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap unit kerja yang dia tangani, sesuai dengan surat keputusan yang sedang berlaku. 5. Direktur Personalia adalah orang yang bertugas menggabungkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan kebijakan untuk para pegawai dan juga mengurus administrasi para pegawai hingga pembinaan staf yang ada. 6. Pimpinan perusahaan adalah direktur utama, direktur keuangan, dan direktur operasional. Berikut bahan acuan: yang pertama peraturan perusahaan, yang kedua susunan organisasi, yang ketiga agenda rapat. Oke, saat ini kita masuk ke prosedur 6.1 rapat internal. 1. Pimpinan memerintah untuk melaksanakan persiapan untuk rapat bersama. Kedua, mengkoordinasi untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan pada saat rapat. Yang ketiga, memerintah untuk menyediakan makanan ringan. Yang keempat, bagian umum membuat daftar hadir makanan ringan. Yang keempat, bagian umum membuat daftar hadir. Yang kelima, mengundang semua pegawai untuk hadir dalam pelaksanaan rapat. Yang keenam, mengecek semua peserta sebelum rapat dimulai. Ketujuh, melaporkan ke pemimpin bahwa semua pegawai siap mengikuti rapat. Yang kedelapan, pelaksanaan rapat seluruh pegawai. Kesembilan, memerintah untuk membersihkan ruangan rapat setelah selesai. Kesepuluh, mengarsip semua hasil rapat. Kita masuk pada 6.2 rapat eksternal. Keberlangsungan rapat diatur oleh pimpinan rapat dan berhak menunjuk notulen. Notulen rapat berkewajiban untuk membuat notulensi rapat dan rekap kehadiran dengan format yang terlampir. Agenda wajib yang dibahas dalam satu kali rapat diatur di pokok bahasan umum. Keterangan tetap ditulis apabila pada pokok bahasan umum terdapat poin yang tidak dapat dijawab. Pokok bahasan khusus bersifat wajib dengan jadwal yang diatur di timeline. Waktu dan tempat pelaksanaan didiskusikan oleh peserta rapat pada awal bulan. Informasi waktu dan tempat pelaksanaan rapat diberikan melalui grup WhatsApp pada H-1 dan H-3 dan H-1. Presentasi menggunakan media berupa printout atau menggunakan Word dan PPT. Notulensi dan rekap kehadiran rapat diberikan kepada pimpinan unit kerja. Pimpinan rapat memperkenalkan peserta rapat. Pimpinan unit kerja dapat menindaklanjuti hasil keputusan rapat sejak keputusan ditetapkan. Pimpinan unit kerja dapat mengemukakan evaluasi capaian hasil sebelumnya dalam pelaksanaan rapat tersebut. Bila pelaksanaan rapat pimpinan perusahaan sifatnya sangat mendesak dalam waktu yang bersamaan, maka pimpinan unit kerja dapat menunda pelaksanaan rapat unit kerja berikutnya. Dalam ruangan rapat tidak diizinkan untuk membawa makanan dan merokok. Dalam rapat harus berpakaian rapi dan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Apabila peserta atau anggota rapat tidak mematuhi aturan di dalam rapat, maka akan dikeluarkan dalam ruangan rapat.